Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi minasy syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Amma ba'du. Sahabat sekalian, alhamdulillah berjumpa lagi kita pada kajian yang ke-82 kali ini. Kita telah sampai kepada amalan zikir sir, dan masih ada satu wirid lagi, yaitu wirid kolbu. Namun sebelum masuk kepada kajian tentang zikir kolbu atau wirid kolbu ini, kita harus memastikan terlebih dahulu bahwa 6 tahapan menjadi sufisme telah kita amalkan secara istiqomah, yaitu taubatan nasuha, amal saleh, menghindari keharaman dan kemaksiatan, zuhud, tawakal, dan ma'rifat. Secara umum dari ke-6 tahapan tersebut, 5 tahapan pastinya semua sudah memahami, minimal mengetahui, namun tidak dengan tahapan ke-6 yaitu ma'rifat. Tidak semua kalangan mengetahui dan memahami apa itu ma'rifat. Untuk itulah pada kajian kita kali ini saya ingin mengajak teman-teman semua untuk berbagi pahaman tentang ma'rifat. Mengapa demikian? Karena untuk setiap muslim yang mau mengamalkan zikir atau wirid kolbu, selain harus mengamalkan 5 tahapan menjadi sufisme, dalam tanda kutip pengamalan dilandasi dengan kepahaman, terlebih terhadap tahapan terakhir yaitu ma'rifat. Sahabat sekalian, ma'rifat adalah pengetahuan yang diperoleh melalui akal. Di dalam tasawuf, ma'rifat berarti mengetahui Allah Subhanahu wa Ta'ala dari dekat. Dekat bukan dalam artian jarak, namun dalam intuisi mahabbah dengan menggunakan batiniah, yaitu diri yang senantiasa ditazkiyahkan, yaitu jiwa yang senantiasa dibersihkan atau disucikan, dalam hal ini nafsu, akal, dan kolbu. Mensucikan ketiga substansi tersebut dengan muhasabah, tafakur, dan tazakur, karena kesucian jiwa adalah syarat utama untuk sampai kepada ma'rifat. Dengan ma'rifat, seorang sufi lewat kolbu atau hati sanubarinya dapat merasakan eksistensi Allah dan melihat semua tajalli af'alnya. Kemudian lagi, dengan ma'rifat, seorang sufi mengetahui hinanya diri sendiri dan menerima semua yang sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam kehidupan fana ini. Ma'rifat merupakan cahaya ilahiyah yang memancar ke dalam hati, menguasai daya yang ada dalam diri manusia, sehingga pribadi yang mencapai ma'rifat akan memantulkan kembali cahaya tersebut ke seluruh alam di sekitarnya, menerangi jalan yang ditapakinya, dan juga orang-orang di sekitarnya yang Allah rahmati, yaitu orang-orang yang Allah dekatkan kepada dirinya dan orang-orang yang dia dekati. Jadilah mereka dimudahkan dalam berjalan lurus meniti siratal mustaqim. Seorang muslim yang memulai ma'rifatnya adalah mereka yang dikaruniakan pikiran yang dikuatkan, yaitu selalu tafakur terhadap semua perkara yang dia dapati, memikirkannya dengan akal yang dikuatkan untuk mencapai ibrah atau pelajarannya. Kemudian semua pembelajaran tersebut diambil hikmahnya, kemudian lagi menyambungkannya dengan kejadian-kejadian dalam pengalaman hidup yang telah dilalui. Terkait hikmah-hikmah yang didapatkan, yang kesemuanya adalah Allah yang memberikan, pribadi yang menapaki jalan makrifat akan butuh keyakinan kuat terhadap hikmah-hikmah tersebut, hingga sampai kepada keyakinan tingkat tertinggi, yaitu hakul yakin, yaitu keyakinan yang bersandar penuh kepada kalimah lillahi ta'ala. Karena makrifat berbeda pada diri tiap-tiap muslim. Ulama sufi membaginya menjadi 3 kelompok besar berdasarkan tingkat pengetahuan manusia, yaitu ma'rifatnya kaum awam, ma'rifat kalangan teolog dan filsuf, serta ma'rifat para wali. Ma'rifat diperoleh bukan melalui belajar, usaha, atau pembuktian, tetapi dari ilham yang dilimpahkan Allah ke dalam perasaan manusia. Karena keyakinan dan pahaman kalangan muslim yang sudah mencapai ma'rifat bahwa Tuhan hanya dapat dikenal melalui Tuhan itu sendiri. Inilah artinya ma'rifat itu, adalah meyakini seyakin-yakinnya bahwa tidak ada hal lain selain Allah. Hanya Allah sebenar-benarnya ada dan nyata. Selain Allah, hakikatnya semu belaka, termasuklah diri pribadi kita. La ilaha illallah, tiada ilah selain Allah. Hanya Allah yang sesungguhnya ada. Dia kekal,
Dialah yang awal dan yang akhir. Huwallah, dialah Allah. Seorang muslim yang berusaha sungguh-sungguh dalam usaha sampai kepada pelataran ulang ma'rifat adalah mereka yang berdiri sebagai muslim yang kafah dan takwa. Atas dasar itulah Allah kuatkan akalnya sehingga mereka mampu membaca setiap ilham yang Allah turunkan dengan hikmahnya yang Allah tunjukkan. Orang-orang yang bertasawuf adalah mereka yang gigih berjihad, berdakwah dan inginkan syahid. Tasawuf bukan membawa kemalasan, mengasingkan diri dan membenci dunia dan kemajuan. Orang-orang sufi mempunyai sumbangsi besar dalam perkembangan dakwah dan penyebaran Islam di seluruh dunia. Sejarah telah memperlihatkan kisah-kisah yang mengagumkan dari para pendakwa dan masyayikh yang telah berjaya membawa pemimpin Tartar dan raja-raja ke pengakuan Islam yang kemudian diikuti oleh para rakyatnya. Rahasia dari adanya kepribadian yang kuat pada setiap pergerakan jihad dan perjuangan dakwah karena kerohanian yang kuat. Perjuangan dan latihan, penyucian jiwa dan hubungan dengan Allah ini melahirkan pada manusia sesuatu yang menakjubkan seperti kerinduan, kasih sayang, dan kecintaan. Keadaan ini terlihat dalam kehidupan mereka dan perhentian terakhir dalam perjalanan rohaniah yang panjang ini ialah kecintaan untuk gugur sebagai syahid. Antara perkara yang menyuburkan kehidupan kerohanian ialah memperbanyak membaca Al-Quran, hidup bersama Rasulullah melalui sirahnya, senantiasa bergaul dengan orang-orang saleh, menghindari orang-orang yang munafik, fasik, dan zindik, senantiasa berzikir, selalu menangis karena takut kepada Allah, dan melakukan amalan-amalan sunat. Ciri-ciri kehidupan kerohanian Islam yang berdasarkan tauhid kepada Allah yang Maha Esa, hidup berdasarkan kepada syariat ilahi, bijak dan penyantun, kemudian kesederhanaan dan keseimbangan, dan dapat diterima oleh semua golongan muslim. Oleh karena itulah perkara yang lebih utama ialah isi dari tasawuf, yaitu penyucian jiwa dan akhlak yang mulia. Seorang sufi yang sampai kepada ma'rifat, dia senantiasa sami' dan atha' terhadap semua pesan-pesan dan seruan-seruan kebaikan yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah, dan mereka mengaplikasikannya dalam keseharian hidupnya. Maka sampailah mereka ke tingkat keyakinan yang pertama, yaitu ainul yakin. Kemudian lagi dengan istiqomah membaca ayat Al-Quran baik di dalam salat dan maupun di luar salat dengan niatan lillahi ta'ala, maka Allah turunkan hikmah dari ayat-ayat yang dibaca. Lalu mereka mampu membaca bentuk konkret ayat-ayat tersebut di dalam realitas kehidupannya. Maka sampailah mereka ke tingkat keyakinan kedua, yaitu ainul yakin. Kemudian ketika pengalaman ilmu yakinnya di dalam realitas kehidupannya terjadi secara berulang-ulang, maka sampailah mereka ke tingkat keyakinan tertinggi, yaitu hakul yakin, bahwa semua perkara sudah tersurat dan tersirat di dalam Al-Quran sebagai tuntunan terautentik dan autoritatif, sehingga semakin yakinlah dia bahwa yang dibutuhkan itu hanyalah Allah. Semakin mahabbalah dia, semakin rindulah dia akan perjumpaan dengan zat yang membuatnya lupa akan segalanya. Yang ada di dalam kalbunya hanya Allah. Dia selalu teringat dan mengingat Allah di setiap tarikan dan hembusan napasnya. Sahabat sekalian, sampai kepada kondisi tersebut, yaitu selalu teringat dan mengingat Allah di setiap tarikan napas dan hembusan napas, adalah perjalanan ma'rifat belumlah usai, yaitu belum sampai ke puncaknya ma'rifat. Puncak ma'rifat adalah timbul suatu kegoncangan dan kebingungan karena pribadi terkait tidak mengetahui putusan akhir yang akan Allah putuskan terhadap dirinya. Pribadi yang dalam ikhtiar ma'rifatullah akan merasa khawatir jika ternyata matinya tidak membawa iman, sehingga menjadilah dirinya selalu ingin dekat-dekat dengan Allah dengan mantap di semua situasi dan kondisi di realitas kehidupannya. Ini sejalan dengan hikmah salat yang juga seharusnya membuat kita dekat dengan Allah. Dengan timbul pertanyaan, apakah salat kita diterima oleh Allah? Tidak ada yang tahu, dan jangan sekali-kali merasa apalagi mengaku diterima. Disarankan untuk wiridan yang diawali dengan mengucapkan kalimah astaghfirullah, sebagaimana sudah kita kaji pada judul kajian wirid jahar. Mengucapkan wirid jahar dengan astaghfirullah bermakna cucilah dulu hati setelah sholat, karena di dalam sholat hati seseorang manusia banyak penyakit seperti niat yang jahat terhadap orang lain, tidak fokus, punya dendam, dan juga disarankan untuk khusyuk.
terkait khusyuk adalah juga sudah saya sajikan pada kajian yang ke-47. Bagi teman-teman yang belum sempat menyimak, silakan menyimaknya pada channel kita ini. Kemudian lagi seorang muslim yang menuju kepada ma'rifatullah senantiasa menjalani hidupnya dengan 7 aspek rabbaniyah, yaitu aspek yang pertama adalah ketuhanan berdasarkan tauhid kepada Allah, yaitu keesaan kepada Allah yang mutlak dan hanya Allah yang layak disembah. Kehidupan kerohanian seperti yang dikehendaki Islam berteraskan kepada tauhid yang murni yang terdiri dari 4 unsur terpenting, yaitu yang pertama, tidak boleh mencari Tuhan selain Allah. Yang kedua, tidak boleh menjadikan selain Allah sebagai pelindung. Yang ketiga, tidak boleh menjadikan selain Allah sebagai penentu hukum. Dan yang keempat adalah tidak boleh menjadikan selain Allah sebagai tujuan. Kemudian aspek yang kedua, itu berdasarkan kepada syariat ilahi, bukan bentuk kerohanian berdasarkan kehendak sendiri dan melampaui. Dia merupakan kehidupannya yang sesuai dengan hukum-hukum syariat ilahi. Hubungan kerohanian tersebut mesti berdasarkan kepada ibadat harus kepada Allah semata, tidak ada sekutu kepadanya, dan tidak boleh beribadat kecuali menurut ketetapan syariat dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Hal ini karena dasar dalam perkara ibadat memerlukan dalil teks yang membenarkannya. Adapun muamalah dan urusan dunia yang dibolehkan selagi tidak ada teks syariat yang mengharamkannya. Kemudian aspek yang ketiga, menyatukan kehidupan rabbaniyah antara kehidupan dalam kerohanian dengan kehidupan material, menyatukan antara keperluan ruh dengan jasad. Tidak ada pemisahan dan berlawanan antara kedua aspek tersebut. Kehidupan kerohanian bagi seorang muslim merupakan kehidupan yang membentang luas, mendalam dan menyeluruh, dan tidak cuma sebatas di masjid dan ketika melaksanakan ibadah wajib, namun juga ketika melaksanakan pekerjaan berbentuk keduniawian seperti bertani, berniaga, pegawai, buruh, dan pejabat adalah tidak terlepas dari kehidupan kerohanian, karena muslim dituntut merasakan pengawasan Allah terhadap pekerjaannya, sehingga dia harus jujur dan tekun, tidak boleh menipu, khianat, dan melakukan kezaliman. Kemudian aspek yang keempat, kesinambungan, di mana ibadah-ibadah dalam Islam perlu dilakukan secara istiqomah dalam setiap waktu yang telah ditentukan. Ada ibadat yang perlu dilakukan secara harian seperti sholat 5 waktu. Ada juga perlu dilakukan secara mingguan seperti sholat Jumat. Dan ada juga wajib dilakukan hanya sekali dalam hidupnya, yaitu menunaikan ibadah haji bagi orang yang berkemampuan. Kehidupan kerohanian akan mengiringnya dalam setiap keadaan dan sepanjang waktu hidupnya sampai dia bertemu dengan Allah. Berzikir pada setiap waktu tanpa ada batasan, pada saat berdiri, duduk atau berbaring, waktu sehat atau sakit. Kemudian aspek yang kelima, kemudahan dan kelapangan itu merupakan kehidupan yang berteraskan kepada kemudahan dan sederhana, tidak membebankan manusia kepada beban di luar batas kemampuannya. Kemudian aspek yang keenam, hidup berdasarkan kepada keseimbangan dan sederhana, tidak berlebih-lebihan dalam satu aspek dan meninggalkan aspek yang lain. Islam tidak menuntut seorang muslim untuk mengasingkan diri dari kehidupan untuk beribadat atau berada di masjid semata-mata seperti pendeta. Islam mengingkari orang-orang yang mencipta sendiri kehidupan kerohaniannya dan tidak mengaturnya dengan sempurna. Rasulullah SAW juga mengatur para sahabatnya yang berlebih-lebihan dalam beribadat atau berzuhud, seraya menjelaskan kepada mereka jalan pertengahan dan manhaj seimbang, dan itulah manhaj baginda Rasulullah SAW yang perlu kita ikuti. Kemudian terakhir lagi aspek yang ketujuh, ibadat dalam Islam ada yang berupa perkataan seperti berzikir dan membaca Al-Quran, ada yang berbentuk perbuatan seperti mendirikan sholat, dan ada juga yang harus ditinggalkan seperti puasa Ramadan bagi orang yang bermusyafir dan orang yang sakit. Ibadat dalam Islam ada yang berkaitan dengan jasmani dan badan seperti salat, puasa, dan jihad dengan jiwa. Ada yang memerlukan harta seperti zakat, sedekah, dan berjihad dengan harta, yaitu menunaikan haji. Ibadat-ibadat Islam ada yang wajib seperti pelaksanaan ibadat wajib yang diperintahkan, dan ada pula perkara sunnah yang dianjurkan. Tidak diragukan bahwa perkara berkaitan wajib perlu didahulukan dari perkara sunat. Ada juga perkara kerohanian yang dikhususkan untuk satu anggota badan, yaitu lidah. Secara sendirian lidah boleh melaksanakan tasbih
tahmid, takbir, doa, membaca Al-Quran, bersalawat, dan menyuruh kepada ma'ruf dan mencegah kepada kemungkaran. Ada juga dikhususkan untuk tangan seperti menulis ilmu yang bermanfaat dan mencari nafkah yang halal. Ada pula amal-amal hati seperti ikhlas, cinta, tawakal, zuhud, dan lain-lain yang terdapat pada diri orang-orang saleh. Medan kegiatan kerohanian itu amat luas dan banyak jenisnya. Orang mukmin yang berpengetahuan boleh memilih perkara yang sesuai untuk dirinya. Ibadat yang paling baik bagi setiap manusia itu adalah yang paling sesuai dengan keadaan dan kemampuannya. Sahabat sekalian, umat Islam perlu mengambil kehidupan Rabbaniyah berdasarkan kehidupan Rasulullah SAW yang mulia. Rasulullah sebagai seorang ahli ibadat dan zuhud, Rasulullah sebagai seorang insan biasa, sebagai seorang bapak yang pengasih, sebagai seorang pemimpin negara, sebagai seorang tetangga dan sahabat yang baik, dan sebagai seorang panglima jihad fisabilillah. Oleh karena itu, tasawuf adalah kaidah pendidikan kerohanian dan perilaku yang membentuk seorang muslim sehingga mencapai tingkat ihsan. Tasawuf adalah program pendidikan yang menumpuhkan perhatian kepada pembersihan jiwa manusia daripada seluruh penyakit-penyakitnya yang menjauhkan manusia dari Allah Subhanahu wa taala dan meluruskan perilaku yang menyimpang dalam segala hal yang berkaitan dengan hubungan manusia dengan Allah Subhanahu wa taala, hubungan bersama manusia, dan dengan ego diri. Jiwa manusia pada tabiatnya merupakan tempat yang di dalamnya terhimpun berbagai penyakit-penyakit seperti sombong, bangga diri, angkuh, kikir, marah, dorongan maksiat, dan durhaka, hasrat memuaskan diri, membalas dendam, benci, dengki, menipu, dan tamak. Sifat-sifat tersebut perlu dikikis melalui pendidikan kerohanian dan dihiasi dengan sifat-sifat yang mulia. Tasawuf adalah warisan pendidikan akhlak dan pembentukan tingkah laku yang berdasarkan iman yang tidak boleh diabaikan sebagaimana peninggalan firqah untuk mengetahui hukum-hukum yang ada. Semua orang memerlukan pendidikan iman yang benar yang membersihkan hati mereka dari kecintaan kepada dunia dan mencintai diri sendiri, lalu diri mereka menuju Allah dan membebaskan diri dari perhambaan kepada hawa nafsu. Dengan cara ini, akal mereka akan bersih dari syirik, hati bersih dari kemunafikan, lidah bersih dari dusta, mata bersih dari khianat, perkataan bersih dari perkara yang melalaikan, ibadat bersih dari riya, pergaulan bersih dari penipuan, dan kehidupan bersih dari sifat berlawanan. Dengan demikian, kehidupan Rabbaniyah yang suci sangat diperlukan untuk menghijrahkan diri dari penyembahan terhadap setan kepada penyembahan kepada Allah, sekaligus untuk mengalihkan dari penyembahan kepada duniawi, harta benda, dan materialistis kepada kemuliaan mencari akhirat. Sufisme memerlukan kebenaran bersama al-haq dan akhlak bersama manusia. Inilah intisari tasawuf, atau juga disebut dengan takwa kepada Allah dan ihsan kepada sesama makhluknya. Rabbaniyah yang bersih itu jelas tujuannya berdasarkan perintah Allah dan Al-Sunnah, menitis jalan orang-orang salaf, jauh dari bid'ah perkataan dan perbuatan, penyimpangan akidah dan tingkah laku. Ruh menjadi tinggi, jiwa menjadi bersih, perasaan menjadi hidup, iman menjadi baru, amal menjadi soleh, akhlak menjadi unggul, dan hakikat kemanusiaannya menjadi subur. Para ulama salaf juga menyebutkan bahwa seorang alim itu tidak dinamakan sebagai Rabbani sampai dia melengkapi 4 peringkat jihad melawan nafsu, yaitu jihad melawan nafsu untuk mempelajari ilmu dan agama yang benar, jihad melawan nafsu untuk mengamalkannya, jihad melawan nafsu untuk berdakwah ke arahnya dan mengajarkannya, jihad melawan nafsu untuk bersabar menanggung beban dakwah. Sahabat sekalian, inilah langkah-langkah dan aspek yang harus diamalkan dan dipenuhi dalam menuju puncak ma'rifat. Semoga Allah memilih kita semua sebagai orang-orang yang tergolong ke dalam golongan muslim yang ma'rifatullah. Amin ya rabbal alamin. Sahabat sekalian, demikianlah kajian kita kali ini. Semoga dengan kajian singkat ini kita mendapatkan kepahaman yang holistik dan universal. Untuk itu, dan ini saya mohon undur diri. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon dimaafkan atas segala kekurangannya. Semua kebenaran yang kita dapatkan dari kajian ini, wabil khusus untuk saya pribadi, bahwa semua kebenaran itu adalah semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala, dan untuk semua kekurangannya adalah mutlak dari diri saya pribadi. Untuk itu sekali lagi saya mohon maaf yang sedalam-dalamnya.
Sampai berjumpa lagi pada judul kajian selanjutnya, dan salam tasawuf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.